Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ilmu shorof. Apa ilmu shorof? Ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Ada baiknya sebelum kita memahami pelajaran perubahan kata, alangkah baiknya kita harus menjelaskan atau harus tahu dulu perubahan kata atau enggak jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Simak baik-baik penjelasan saya berikut ini. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita sering mendengarkan istilah kata kerja, kata benda, kata bantu, kata tanya, kata hubung, dan kata lainnya. Di dalam bahasa Arab, hanya terbagi menjadi 3, yaitu fi'il, isim, sama huruf. Jadi al-kalimah Al-kalimat itu dalam bahasa Arab adalah kata yang qasimu ila thalatha, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fi'lun, yang kedua ismun, yang ketiga harfun. Yang pertama adalah kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fi'il. Fi'il itu secara sederhana, fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja. Namun pada pelajaran lebih lanjut, nantinya kita akan mengenali tidak semua fi'il itu kata kerja. Tidak semua fi'il itu kata kerja. Tapi seluruh kata kerja itu pasti fi'il. Contohnya misalkan kata soluha. Soluha. Apa itu soluha? Soluha itu artinya telah baik. Dari sisi maknanya saja kita sudah mengetahui bahwa telah baik ini, soluha, bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Nah, ini soluha itu kan fi'il. Nah, tapi bukan kata kerja, tapi kata sifat. Nah, kata kerja di sini pasti fi'il. Kenapa? Karena kalau misalnya kata kerja pasti fi'il, tapi kalau misalnya fi'il itu tidak mesti itu kata kerja. Kenapa? Karena ada kata yang lain, kata sifat. Nah, contoh dari hadis sini Bapak kasih contoh, wa inna fil jasadi mudghatan idza solahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, di dalam hadis ini kita perhatikan kata soluha. Soluha di sini udah ditandain warna merah. Soluha tersebut
jelas tidak mengandung kata kerja, melainkan kata sifat. Oleh karena itu, para ahli Nahu mendefinisikan fiil sebagai berikut. Ya. Kalimatun dalats ala maknan fi nafsiha waqtaronat bizamanin. Fiil adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi, setiap kata yang mengandung keterangan waktu, telah, sedang, akan, maka disebut fiil, baik itu kata kerja maupun kata sifat. Nah, fiil itu terbagi menjadi tiga. Ya, fiil itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Nah, yang pertama fiilul madi. Apa fiil madi? Fiilul madi itu kata kerja masa lampau. Ya, masa lampau. Ya, masa lampau. Atau bisa diartikan untuk perbuatan yang sudah terjadi. Atau kalau jika pernah belajar bahasa Inggris, fiil madi itu adalah past tense-nya. Nah, contohnya misalkan kata alima. Alima di sini telah mengetahui. Nah, telah mengetahui ini adalah fiil madi. Soluha juga di sini, soluha juga fiil madi. Yang kedua, fiilul mudhari. Fiil mudhari itu kata kerja untuk perbuatan yang sedang terjadi atau perbuatan yang akan terjadi. Ya, sedang terjadi atau akan terjadi. Ya. Contohnya misalkan ya'lamu. Di sini ya'lamu di sini artinya sudah mengetahui atau akan, ya, akan mengetahui. Yang ketiga, fi'lul amr. Fi'lul amr itu adalah kata kerja perintah. Contohnya misalkan i'lam. I'lam atau enggak uktub. I'lam itu adalah ketahuilah, atau enggak uktub, tulislah, ikra, bacalah, dan lain sebagainya. Itu adalah kata perintah. Selanjutnya, yang kedua kita akan mempelajari tentang isim. Secara sederhana, kita mengatakan bahwa isim itu kata benda. Kata benda. Berbeda dengan fiil yang hanya dibagi menjadi tiga. Ya. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Ya. Isim sendiri mempunyai pembagian yang lebih banyak dan bisa ditinjau dari banyak sisi. Hanya saja yang terpenting untuk diketahui oleh pemula adalah yang pertama, isim ditinjau dari sisi jenis. Ya, jenis itu adalah naun. Naun itu jenis. Ya. Yang kedua adalah ditinjau dari sisi bilangan atau enggak adadun.
bilangan. Yang pertama, berdasarkan jenis dibagi lagi menjadi dua, ya. Muzakkar sama muannas. Bahasa Arab memang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu laki-laki sama perempuan itu sama saja. Tapi bahasa Arab itu akan berbeda. Nah, dilihat dari sini. Misalkan kita contoh Zaid sama Fatimah, ya. Lihat dari sisi kepintarannya, ya. Kata yang digunakan, ya, pintar ini sama. Kalau misalkan di bahasa Indonesia itu pintar itu sama saja, mau laki-laki mau perempuan. Contohnya misalkan Zaid pintar, terus dipakai lagi dengan Fatimah, tetap Fatimah pintar, nggak ada perubahannya, ya. Sedangkan bahasa Arab itu pasti pintar di sini itu akan berubah, ya. Misalkan antara muzakkar sama muannas. Contohnya misalkan Zaidun mahirun, Fatimatun mahiratun. Mahirun itu pintar. Ketika diganti atau enggak orangnya ganti, akan ditambahkan tak marbuto di sini menjadi mahiratun, bukan Zaidun mahirun, ya, Fatimatun mahirun, bukan. Apalagi misalkan bahasa Indonesia Zaid pintar, Fatimah pintaroh, itu nggak mungkin kalau misalnya di bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab pasti akan ditambahin tak marbuto. Nanti insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut mengenai muzakkar sama muannas di pertemuan yang akan datang. Yang kedua, ditinjau atau enggak di sisi bilangan, ya. Ditinjau dari sisi bilangan, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mufrodun, yaitu tunggal. Yang kedua tasniyah, tasniyatun, ganda. Yang ketiga adalah jam'un, jamak. Tunggal di sini satu orang, ya, satu atau enggak satu orang, satu benda, satu apa, yang penting ada satu tunggal. Tasniyah itu ada 2, ya. Bendanya ada 2. Jamak itu lebih dari 2, 3 sampai seterusnya, ya. Ini perlu kita catat, ya. Karena di bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia yang hanya membedakan kata tunggal sama kata jamak, ya. Jadi hanya tunggal sama jamak saja bedanya. Kalau misalnya bahasa Arab itu entah tunggal, ganda sama jamak itu akan berbeda. Kita akan mempelajari lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Yang terakhir, ya, mengenai huruf. Nah, huruf di sini yang dimaksud dalam nahu sama sorof itu bukan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Akan tetapi huruf hijaiyah yang memiliki arti, ya, baik terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, yaitu mempunyai arti. Nah, contohnya misalkan yang 1 huruf, ya. Yang 1 huruf misalkan A. Apakah? Ya. B. Dengan.
Ta, sumpah. Ya, selain kita sumpah menggunakan wallahi, kita menggunakan tallahi, itu bisa. Selanjutnya, fa, maka. Sa, akan. Ka, seperti. Li, pemilikan. Sama wa, itu dan. Ini satu huruf semua mempunyai arti. Yang dua huruf, min. Min sama an, itu sama artinya, dari. Satu min, nun. Ain, nun, itu kan dua huruf. Ya. Selanjutnya adalah fi. Ya. Fi, di dalam. Selanjutnya lan, tidak akan. Ya. Lam, belum. Ya. Tidak atau belum. Ini semuanya dua huruf. Yang tiga huruf, ila. Ya. Alif, lam, sama ya. Ini berarti tiga huruf. Ke, ya, ila itu ke. Ala, di atas. Ya, saufa. Saufa itu akan. Jadi ini tiga huruf dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada 4 huruf, 5 huruf, nah itu kalau misalnya huruf itu mempunyai arti sendiri-sendiri. Begitulah penjelasan saya mengenai 3 jenis kata dalam bahasa Arab. Terpenting adalah pembagian 3 itu adalah yang pertama fiil, isim, sama huruf. Setelah ini akan ada penjelasan tentang tanda-tanda dari 3 ini. Ya, nanti akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.